Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Kelas 3 siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar-dengar seksama siswa kelas 3 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Dengar-dengar sesama. Kami fokus, kami bisa, kami pahami. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, siapa tadi yang datang ke sekolah lebih awal? Raisa, Bu. Raisa. Silakan Raisa ke depan, pimpin doa terlebih dahulu. Bersiap sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu pengetahuan dan berikanlah aku ilmu pemahaman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Raisa duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai ke pembelajaran, siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Siapa? Arkan. Ada yang tahu Arkan kemana? Ada yang tahu nggak? Arkan kemana? Sakit. Arkan sakit. Sedang sakit apa? Demam. Ya, mari kita doakan Arkan, mudah-mudahan Arkan disehatkan kembali ya, sehat seperti sedia kala. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita supaya apa? Untuk apa? Agar supaya badan kita tetap sehat. Ya, untuk mempersingkat waktu, nah hari ini Ibu akan menampilkan sebuah lagu yang judulnya Hak dan Kewajiban. Silakan kalian simak.
belajar hari ini. Silakan dibuka bukunya, pensilnya, penghapusnya. Ya, silakan buka. Sudah dikeluarkan alat-alat tulisnya? Sudah. Ada yang bawa pensil? Ada. Penghapus ada? Ada. Bukunya? Ada. Ada bukunya? Ada. Catatannya. Nah, sekarang untuk buku paketnya silakan kalian buka bab 2 ya. Bab 2 di situ ada hak dan kewajiban. Halaman kalau nggak salah 64. Silakan buka. Yang kira buka, yang kira buka. 64. 64 ada nggak? Ada? Yang hak dan kewajiban? Ada nggak? Ada? Coba ibu mau tanya. Setelah kalian bangun tidur, apa kegiatan yang kalian kerjakan? Membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur. Ada lagi? Ya, sholat subuh. Kalau sholat subuh itu termasuk ke dalam apa ya? Nah, berarti hak apa kewajiban? Kewajiban ya. Nah, sekarang ibu akan tujuan kita pembelajaran hari ini adalah membedakan kewajiban dan hak di rumah dan di sekolah dengan tepatnya. Berarti kalian harus bisa membedakan mana itu hak kita dan juga mana kewajiban kita. Ya, nah, terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah menganalisis antara kewajiban dan hak di rumah, di sekolah dengan tepat. Ya, nanti ibu akan menayangkan videonya. Ya, berarti kalian harus menyimak videonya. Nanti kalian ada pertanyaan, ibu akan menanya sama kalian. Kalian harus bisa menjawab. Siap? Oke? Siap tidak? Nah, hari ini ibu akan menampilkan sebuah video ya. Silakan kalian videonya disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar di rumah Esta. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita say basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita akan bahas dulu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Biasanya, hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan.
biasanya diperoleh dan dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan bahas contoh hak anak di rumah. Apa saja yang bisa kita terima atau kita dapatkan ketika di rumah? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Tentunya ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. Yang kedua, memperoleh makanan. Ayah dan ibu memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan kita. Yang ketiga, memperoleh kesehatan. Ketika kita sakit, pasti akan dirawat oleh ayah dan ibu. Kadang kita juga dibawa ke dokter untuk berobat. Yang keempat, memperoleh pendidikan. Ayah dan ibu pasti memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Contohnya diajari saat di rumah, kemudian disekolahkan dan dilengkapi segala keperluan sekolahnya. Yang kelima, didengarkan pendapatnya. Yang keenam, diberi waktu untuk bermain bersama ayah ibu, kakak adik, dan juga teman-teman. Sekarang, contoh hak anak di sekolah. Apa saja yang bisa kita terima ketika di sekolah? Yang pertama, mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu guru akan memberikan materi pelajaran dan menerangkan pada siswanya. Yang kedua, bertanya pada guru. Ketika ada materi yang kurang bisa dipahami, murid bisa bertanya pada guru. Yang ketiga, belajar dengan tenang. Tentunya kita butuh ketenangan saat belajar di kelas agar materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru bisa kita terima dengan baik. Yang keempat, menyampaikan pendapat. Ketika sedang belajar atau bermusyawarah, kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Yang kelima, mendapatkan nilai. Setelah melaksanakan ulangan, kita berhak untuk mendapatkan nilai. Yang keenam, meminjam buku di perpustakaan. Kita berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Salah satunya adalah perpustakaan. Yang ketujuh, kita berhak untuk bermain saat istirahat. Nah, teman-teman, itu tadi hak anak di rumah dan di sekolah. Apa saja manfaat jika hak anak terpenuhi dengan baik? Di antaranya adalah tentunya anak menjadi bahagia. Yang kedua, anak akan tumbuh dengan sehat. Kemudian, anak akan menjadi cerdas dan terampil. Teman-teman, itu tadi contoh hak anak di rumah dan di sekolah, serta manfaatnya. Sekarang, kita akan belajar tentang contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja yang harus kita lakukan ketika di rumah? Yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Sebagai anak yang soleh dan solehah, usahakan untuk selalu bangun pagi. Kemudian merapikan tempat tidur, melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi dan sarapan, serta semangat untuk melakukan aktivitas.
kakak dan adik. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak yang baik, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Karena pasti segala nasihat orang tua itu untuk kebaikan kita. Yang keempat, membantu orang tua. Kita berusaha untuk membantu orang tua sebisa dan semampu kita. Misalnya merapikan kamar, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, belajar setiap hari. Karena kita sebagai belajar, jadi kita wajib belajar untuk mempersiapkan pelajaran esok hari. Atau selain itu juga mengerjakan tugas dari sekolah. Yang keenam, izin jika mau keluar rumah. Ketika mau berangkat sekolah atau mau main ke rumah, sebaiknya kita izin orang tua dulu. Yang ketujuh, menjaga kebersihan rumah. Contohnya, menyampaikan di tempatnya dan membereskan mainan setelah selesai bermain. Kemudian contoh kewajiban anak di sekolah. Apa saja yang harus dilaksanakan ketika di sekolah? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Diusahakan jangan sampai terlambat ya. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Yang ketiga, menghormati guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah, jadi kita harus berusaha menghormatinya. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru. Sebagai pelajar, kita harus mendengarkan guru saat menerangkan atau menjelaskan, agar kita paham dengan materi yang disampaikan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang keenam, menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan tiket kelas. Nah, teman-teman, itu tadi contoh hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Hak dan kewajiban tadi bisa dirangkum seperti berikut. Boleh kalian ditulis ya, boleh anak-anak ditulis. Ada hak anak di rumah, ada hak di sekolah. Ada kewajiban juga, kewajiban anak di sekolah, kewajiban anak di rumah. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah selesai belajar tentang hak dan kewajiban. Terima kasih banyak sudah belajar bersama di rumah Eka. Nantikan terus video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian setelah kalian melihat video yang Ibu putar, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ada contoh hak di rumah. Selain itu, ada kewajiban. Ada kewajiban di sekolah. Ada juga hak di rumah. Nah, coba Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu hak
Ya. Satu lagi ya. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing.
Ya. Kebanyakan lemnya. Oke, temannya sekolahnya satu lagi. Oke. Ih, pada pintar-pintar kalian tuh ya. Oke, sini. Pakai lem sayang, lemnya. Tapi lemnya jangan kebanyakan ya. Oke, translasi ke atas. Kelompok 3 udah. Oh, ya. Lemnya masih ada? Ada, ya. Oke. Oke, sekarang kewajibannya sini. Oke. Di sini lemnya nih, lemnya. Pinggir-pinggirnya aja. Nah. Ayo. Nanti ke atas di sini ya. Oke. Kalungnya udah ditulis. Nah. Sekarang sekolahnya mana? Sekolahnya? Sekolahnya? Sekolahnya. Lempar teh sekolahnya. Ih, kelompok 1. Bagus. Oke. Yang rapi ya. Oke. Ih, kelompok 3 juga. Ini ditempel saya di sini. Sekolahnya mana? Sekolahnya? Sekolahnya? Oke. Udah dilem belum? Oke, sekarang kewajibannya.
Ya, jangan berdebatkan dong. Harus sejajar ya. Oke, tempel. Ditempel. Ditempel. Sama enggak? Sini ya. Oke. Sekarang kewajiban di rumahnya. Kewajiban di rumahnya. Oke. Ih, bagus. Ada balon warna ungu, ada warna biru. Ya. Oke, cepat waktunya. Waktunya. Bagus ya. Oke. Kelompok 3. Cepat ya, cepat waktunya sebentar lagi. Waktunya 20. Sebentar lagi ya. Waktunya sebentar lagi. Ayo.
Bagus. Oke, kelompok 3. Bagus. 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 Ini ada balon ya, ada balon warna ungu. Ibu itu namanya gimana? Satu lagi. Ditebelin ya, ditebelin biar hitam. Ditebelin, ditebal. Tuh, kelompok 1 udah bertebal-tebal ya, bagus. Boleh? Ditebal-tebal ya. Tebal-tebal. Mana? Ini satu lagi sini. Kewajibannya. Kewajiban di sekolah. Ini
pertama ada mendapatkan tempat tinggal yang layak. ya Putri. Hak untuk diperlakukan secara adil. Mendapatkan makanan yang bergizi. Mendapatkan anak hiburan. Hak untuk mengetahui orang tua. Taat terhadap ucapan orang tua. Menjaga kebersihan rumah. Beribadah yang rajin. Menjaga nama baik keluarga. Membantu pekerjaan orang tua. Oke, lanjut. Ada Menjaga nama baik sekolah. Mengikuti pelajaran. Kewajiban dan menyelamatkan kelas. Mematuhi aturan yang berlaku. Menjalankan kebutuhan sekolah. Beristirahat dan bergaul. suaranya. Banyak mengembangkan hak untuk bertanya kepada guru. Nah teman-teman, di sini siapakah yang akan bertanya tentang hak dan kewajiban? Boleh ada yang bertanya? Katanya siapa yang mau bertanya? Boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Katanya. Boleh, perkenalan dulu sayang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Sebelumnya saya ingin mengasihkan pertanyaan untuk kelompok kedua. Apakah membuang sampah pada tempatnya termasuk dalam hak atau kewajiban? Mohon dijawab. Silakan dijawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nengkila, saya Raisa akan menjawab pertanyaan Nengkila. Jadi membuang sampah pada tempatnya itu adalah kewajiban di sekolah. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang kedua, silakan maju ke depan untuk kelompok kelinci. Silakan ke depan. Ya. Oh, ya, perhatikan semuanya.
menghargai dan menghormati menanti pertolongan melihat pendidikan berkualitas. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Ada yang bertanya? Silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya izin menjawab ya. Kalau pertanyaan nomor 1 termasuk apa pertanyaan saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mahira, saya izin menjawab ya. Untuk mendapatkan uang saku adalah termasuk hak kita di rumah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok kelinci di sana duduk kembali. Oke, sekarang lanjut untuk kelompok elang, silakan ke depan. Ayo. Kelompok elang, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan kami dari kelompok ulang akan memperkenalkan diri. Nama saya Kamila. Ini keluar Ya, lanjut. Lanjut. Oke. Hidup menghadapi bahwa ada hak di sekolah itu hak didengar menyampaikan pendapat hak berteman dengan siapa saja hak mendapatkan pendapat hak untuk mendapatkan keamanan hak untuk Kalian bertanya, tanyakan saja kepada saya. Aku Bu. Ada yang bertanya? Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya ya, kalau mendapatkan makanan yang bergizi itu termasuk ke dalam hak atau kewajiban? Mohon dijawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Raisa. Saya hendak menjawabnya. Mendapat makanan yang bergizi adalah hak kita di rumah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3, 4.
speaking dulu ya. Oke. Boleh kalian berdiri? Boleh kalian berdiri semuanya? Kita is breathing dulu. Oke, kita speaking dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ha, aha aha ha. Semangat. Semangat kalian semua. Kalian harus
Coba, Ibu mau bertanya sama kalian. Menurut kalian, mengapa penting untuk memahami materi hari ini? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa?